Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami dari kelompok 14, kelompok Polandia mata kuliah pengembangan media pembelajaran PIPA. Pada kesempatan kali ini akan mempraktikkan pembelajaran dengan menggunakan wayang sebagai media pembelajaran dalam materi cerita rakyat. Pada kesempatan kali ini, cerita yang akan diambil oleh kelompok Polandia adalah asal mula Salatiga. Salatiga ini adalah daerah yang dahulu termasuk ke dalam Kabupaten Semarang, yang terletak di Pulau Jawa, terletak di Jawa Tengah. Penasaran kan bagaimana dengan cerita dari asal mula kota Salatiga? Selamat menyaksikan. Cerita rakyat asal mula Salatiga. Dahulu kala, Kabupaten Semarang merupakan salah satu wilayah dari Kesultanan Demak. Daerah ini dipimpin oleh seorang bupati yang bernama Ki Ageng Pandanarang atau Ki Ageng Pandanaran. Beliau adalah seorang bupati yang sangat ditaati dan dihormati oleh rakyatnya. Akan tetapi, lama-kelamaan Ki Ageng Pandanarang ini semakin ingin memperkaya diri sendiri. Setiap hari, Ki Ageng memeras rakyat dengan menarik pajak dengan jumlah yang sangat besar. Ki Ageng Pandanarang tidak lagi memperdulikan nasib para rakyatnya. Sunan Kalijaga, penasihat Kesultanan Demak, bermaksud mengingatkan sang bupati. Dengan berpakaian compang-camping, beliau menyamar sebagai pedagang rumput. Hingga pada suatu hari, bertemulah Ki Ageng Pandanaran dan penjual rumput. Kemudian Ki Ageng meminta rumput yang dibawa oleh Pak Tua, namun Pak Tua menolaknya dengan alasan untuk ternaknya. Akan tetapi Ki Ageng tetap memintanya dan Ki Ageng menggantinya dengan sekeping uang. Tanpa diketahui Ki Ageng Pandanarang, Pak Tua menyelipkan kembali uang itu dalam tumpukan rumput yang akan dibawa, dan hal tersebut terjadi berulang-ulang. Sampai suatu kali, sang bupati menyadari perbuatan Pak Tua tersebut, sehingga marahlah Ki Ageng dan menganggap bahwa Pak Tua telah menghinanya. Pada saat itu, tiba-tiba Pak Tua berubah wujud menjadi Sunan Kalijaga, seorang pemimpin agama yang dihormati bahkan oleh raja-raja. Maka Ki Ageng segera bersujud menyembah dan memohon ampun atas kekhilafannya. Akhirnya, Sunan Kalijaga memaafkannya dengan syarat Ki Ageng harus meninggalkan seluruh hartanya dan mengikuti Sunan Kalijaga pergi mengembara. Namun, istri bupati melanggar. Ia membawa emas dan berlian dan memasukkannya ke dalam tongkat.
Sejak kejadian itu, hidup Ki Ageng menjadi gelisah. Beliau lalu memutuskan untuk menebus kesalahannya. Beliau meninggalkan jabatan bupati. Beliau ingin mengikuti jejak Sunan Kalijaga menjadi penyiar agama. Beliau pun berniat pergi ke Gunung Jabaikat. Beliau akan mendirikan pesantren di sana. Nyai Ageng ikut bersama Ki Ageng. Ki Ageng pun memperbolehkan Nyai Ageng ikut bersamanya. Tetapi dengan syarat Nyai Ageng tidak boleh membawa harta benda. Pada waktu yang ditentukan, Nyai Ageng belum siap. Beliau terlalu sibuk. Nyai Ageng ternyata mengatur perhiasan yang akan dibawanya dalam tongkat bambu. Ki Ageng pun berangkat terlebih dahulu. Saat di tengah perjalanan, mereka dijegat sekawan perampok. Tetapi Sunan Kalijaga pun menyuruh perampok itu untuk mengambil harta benda yang dibawa oleh Nyai Ageng. Lalu perampok pun pergi membawa tongkat yang berisi emas dan berlian. Setelah perampok itu pergi, Sunan Kalijaga berkata, "Aku akan menamakan tempat ini Salatiga karena kalian bertiga telah membuat kesalahan. Pertama, kalian sangat kikir. Kedua, kalian sombong. Ketiga, kalian telah menyengsarakan rakyat. Semoga tempat ini nantinya menjadi tempat yang baik dan ramai."